Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena menerbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atas izin yang diterbitkannya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong menerbitkan surat itu tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Surat yang diterbitkan Tom Lembong diberikan kepada 10 orang yang juga menjadi tersangka kasus korupsi impor gula. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara. Meski 9 tersangka telah mengembalikan uang tersebut, namun mereka tetap diproses hukum bersama Tom Lembong. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Meski seluruh dakwaan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, namun kuasa hukum Tom Lembong mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dakwaan jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan suap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebanyak 9 saksi dihadirkan oleh JPU pada sidang hari ini. Mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus makelar kasus Ronald Tanur mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus makelar kasus Ronald Tanur Zarof Rikar Senin siang kembali menjalani sidang lanjutan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Total ada 9 saksi yang akan memberikan keterangan, namun baru 3 saksi yang terkonfirmasi hadir. Ketiga saksi tersebut adalah Bert Nomensen Sidabutar, Dia Puspitaningrum, dan Abdul Muluk. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas kasus vonis bebas Ronald Tanur. Salah satu tersangka adalah makelar kasus Zarof Rikar yang menjadi perantara suap antara pihak Ronald Tanur dengan majelis hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Atas hal itu, Zarof didakwa atas upaya permufakatan jahat karena menjanjikan uang 5 miliar rupiah pada Hakim Kasasi Agung Susilo. Dan atas perannya itu, Zarof Rikar terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai total hampir 5 miliar rupiah. 3 hakim terdakwa kasus suap dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dituntut hukuman pidana 9 hingga 12 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menyebutkan ketiga hakim yang memutus bebas Ronald Tanur terbukti menerima suap dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian korban Dini Sera Afrianti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jalannya sidang perkara vonis bebas Ronald Tanur, sudah bergabung bersama kami rekan Henry Aulia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Henry, selamat sore. Henry, apa poin penting dalam sidang perkara vonis bebas Ronald Tanur hari ini?
Ya baik, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Kalau untuk sidang terkait dengan vonis pembebasan Ronald Tanur, dalam hal ini kasus Ronald Tanur, untuk sidang yang dilangsungkan pada hari ini, ya ini sidang lanjutan sudah diselesaikan tepatnya di pukul 4.30 ataupun 16.30 waktu Indonesia Barat. Yang kemudian ini pun dihadirkan oleh 3 terdakwa yang kemudian juga memang sebelumnya informasi yang kami dapatkan ada 10 saksi yang akan dihadirkan. Namun kembali lagi ini membahas terkait dengan sidang yang diperdalam ataupun sidang yang mendalami terkait dengan kasus yang memang ini berkaitan dengan suap ataupun gratifikasi yang dilakukan dalam pembebasan Ronald Tanur. Kemudian juga sebenarnya itu Priska dan juga pemirsa, kalau kami lihat tadi kami simak pula ini dalam proses sidang sendiri ini dihadirkan oleh beberapa anggota keluarga daripada Zarov karena ini ada kaitannya dengan proses transaksi yang dilakukan oleh Zarov Richard selaku ex mantan pejabat MA yang kemudian ini melakukan transaksi ataupun suap yang dilakukan oleh pengacara daripada Ronald Tanur yakni Lisa, yang kemudian ini untuk totalnya sementara informasi yang kami dapatkan memang untuk hasil suap yang diterima selama 10 tahun menjabat sebagai ex pegawai maksud kami pejabat MA yakni Zarov sendiri memang menerima sebanyak 915 triliun. Ini jumlah yang cukup banyak yang kemudian juga ditemukan oleh penyidik di saat penyelidikan maupun pada saat pemeriksaan di rumahnya sendiri ditemukan juga 51 batang emas. Yang kemudian ini hal menarik yang juga kami tadi sempat simak dalam sidang ini sendiri pun juga pihak dari keluarga ataupun pihak dari Zarov yang juga Lisa sendiri juga tidak keberatan dengan dihadirkannya anggota keluarga untuk sidang yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian juga seperti hal yang tadi kami sudah sampaikan akan ada 3 terdakwa yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan hari ini, yang kemudian ternyata hanya ada 2 terdakwa saja yang dapat hadir, yang diantaranya adalah Zarov selaku ex mantan MA, pejabat MA, kemudian juga Lisa selaku pengacara daripada Ronald Tanur, yang kemudian juga yang ketiga adalah ibu dari Ronald Tanur. Namun untuk ibu dari Ronald Tanur sendiri ini tidak dapat hadir dalam sidang hari ini yang memang rencananya dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta ataupun Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat ini sendiri akan menghadirkan ibu dari Ronald Tanur sendiri ataupun akan mengagendakan ulang sidang pada tanggal 5 Mei 2025. Kemudian juga selain itu ada hal menarik lain yang kami dapat sampaikan bahwa dalam sidang ini sendiri pun juga ditemukan bahwa anak daripada Zarov sendiri, satu anak laki-laki daripada Zarov juga menerima uang dari Lisa sebanyak 1,2 miliar rupiah yang tertera dalam penyataannya yang sudah ditandatangani langsung oleh istri dari Zarov sendiri. Yang kemudian juga selain itu ada pembahasan yang lebih dalam, namun seperti halnya tadi kami juga sempat tanyakan kepada pengacara ataupun penasihat hukum dari Zarov yang juga tidak memberikan pemaparan lebih jelas apakah nantinya kedepannya akan direncanakan lebih lanjut lagi terkait dengan hasil sidang tadi yang sudah disampaikan, ataukah nantinya pada sidang lanjutan kembali pada tanggal 5 Mei 2025 yang akan menghadirkan ibu dari Ronald Tanur sendiri. Ini akan ada persiapan-persiapan lainnya, karena kalau kami lihat tadi pun ini ketiga saksi daripada keluarga daripada Zarov pun juga ada hal-hal yang memang terbata-bata, sehingga ini yang sangat meragukan daripada jaksa penuntut umum untuk menerima jawaban-jawaban yang diterima oleh para saksi. Tentunya untuk saat ini memang sidang sudah diselesaikan atau sudah terselesaikan, karena kami lihat pun juga ruangan sudah mulai kosong, para terdakwa dan juga saksi pun sudah pergi ataupun keluar dari ruang sidang sendiri. Sementara kembali ke studio. Terima kasih Henry Aprila, selamat bertugas kembali. Pemirsa, nama Ronald Tanur kembali mencuat setelah terseret kasus dugaan suap kepada hakim untuk mendapatkan vonis bebas. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah dari ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erinto Adamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis.
Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura dengan total sekitar 4,67 miliar rupiah. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zaro Frikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas majelis hakim PN Surabaya. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Ia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaro Frikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.